Jadi memang itu seninya beragama. Itu ibarat orang yang sudah di kubangan lumpur, selamat saja sudah bagus, dientas dari kubangan ke daratan sudah bagus. Jangan langsung pakai skincare tadi. Oh tapi ini sudah bagus selamat, tapi wajahnya masih belepotan lumpur. Ya piro-piro tidak di kubangan lumpur. Jadi semua itu ada ukurannya. Jangan langsung ya instan terus semuanya standar apa ideal. Tidak bisa seperti itu. Ya jadi kita biar terbiasa kajian akademik. Jadi zaman Nabi jadi Nabi itu kan sahabat yang mantan preman, mantan macam-macam. Makanya ayat Makkiyah itu Neng Aina itu jarang ada aturan-aturan hukum fikih. Hanya ngendikan akidah yang ringan-ringan karena masyarakatnya belum apa? Siap. Ya contoh gampang gini, dulu itu orang kok nggak nyabu itu nggak bisa bayangkan. Wong sumpek kok nggak nyabu itu nggak bisa bayangkan. Uang nggak punya. Sehingga haramnya khomer itu ya nunggu setelah ada kesadaran ilmiah, kesadaran Islam itu merusak apa. Dulu ya janggal wong. Makanya kalau cerita di Indonesia jenis toa apa itu sudah menyatu dulu. Akhirnya apa? Allah itu pernah menghitung. Jadi khomer itu paling unik. Khomer itu haramnya itu sampai 3 kali, 3 tahap, 3 fase. Pertama haram yang dipertimbangkan, lucu kan, haram yang dipertimbangkan. Orang Arab itu kan suka perang itu kan nervous, tapi kalau agak-agak fly kan kendel. Pernah satu komunitas itu orang soleh semua, nggak nyabu, musuhnya orang nyabu, situ nekat kendel, yang soleh nggak kendel. Akhirnya caranya jawab Allah itu unik. Kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya khomer itu memang haram tapi ada unsur manfaat. Tapi madorotnya, bahayanya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Sehingga orang-orang itu masih banyak yang nyabu. Terus kedua, diharamkan lagi karena ada sahabat gara-gara habis ngefly ngimami yang mestinya bilang la a'budu ma ta'budun, bilangnya a'budu ma ta'budun. Jadi artinya orang-orang kafir saya yang menyembah apa yang kamu sembah. Gara-gara nyabu nguntallah lah. Padahal ini prinsip la a'budu kan saya tidak menyembah Tuhan Anda. Gara-gara lanya dibuang menjadi saya menyembah. Terus diharamkan kalau mendekati sholat. Jadi khomer itu haram jam 11 mendekati duhur. Kalau asar ya jam 2:30 baru haram. Tapi kalau pagi nggak apa-apa. Zaman itu ternyata alhamdulillah pagi minum khomer gara-gara ngefly gak sadar dia bacok-bacokan sama pamannya sama bapaknya. Saya semenjak itu terus khomer diharamkan secara total, nggak melihat waktu, nggak melihat papa, pokoknya khomer itu mesti buruk. Nah ini pelajaran bagi Gus Sofa, bagi Neng Via, Neng Mila, semuanya itu proses. Itu yang diikuti kiai NU, kiai pesantren. Kalau dakwah itu proses, tidak langsung apa. Nah, misalnya jenengan wudhu aja rung bener langsung kon tahajud, terus koyok sholat qiyamul lail kok Said Ali Zainal Abidin 1 malam 1000 rakaat, itu tambah baik apa tambah lari kira-kira? Tambah lari. Ya gitu. Ya. Nggih mboten napa-napa. Niki mau dibisiki ning Aina. Turuti Gus, iku suaminya tukang mijeti abi. Nggih. Terakhir dokter tentara. Oh nggih. Nggih. Berdiri mawon nggih. Berdiri tegak mawon mboten napa-napa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa namanya? Asman. Oh, Sri Ani nggih. Nggih.
Sampai. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Via itu ya. Bu Sriani coba. Bu Sriani nggih. Makan perawat. Dados ngeten nggih, yang diceritakan Bu Sriani tadi lupa karena kecelakaan niku salah nggih. Niki dora kecelakaan nggih sering lupa kok. Alhamdulillah. Lupa itu berkah. Kalau sampai ingat terus masa lalu, eling diutang, wah malah ra bahagia. Eling bojomu tahu darani sampean macam-macam terus baliknya itu bisa trauma semua orang kalau nggak punya lupa itu bisa apa? Trauma semua. Pokoknya eling mantan terus malah rusak kabeh. Jadi lupa itu bagian dari berkah. Ya lupa itu bagian dari apa? Berkah. Makanya ada al-insan makhlul khata' wan nisya. Jadi manusia itu tempat lupa. Jadi kalau nggak lupa malah apa? Malah bahaya. Itu ada seorang suami istri gak lupa terus, harusnya saya tidak dapat kamu, dulu mantan saya lebih tampan. Yang suaminya bilang harusnya saya sudah dapat kamu, mantan saya lebih cantik. Itu bahaya, itu orang gak, itu gara-gara gak apa? Gak lupa. Jadi maka bahagialah bangsa yang sering lupa. Loh coba kalau gak lupa itu repot. Coba kalau Indonesia tuh, orang Indonesia ingat kalau negara ini punya utang banyak, bahagia enggak? Berkahnya lupa ya sudah baik-baik saja. Mulai zaman awal ada Indonesia sampai sekarang utang banyak ya baik-baik saja. Saking banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini Bu Sriani ya, ada ijazah ini sekaligus saya ijazahkan jenengan. Ibadah itu mulai dulu dari kita, apapun benarnya menurut fikih sebetulnya tidak pernah ideal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara fikih kita benar. Karena pasti ada hal-hal yang kita tidak benar. Makanya doa Nabi yang sering diajarkan ke kita itu apa? Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmat Engkau, maka rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Sama tahu semut. Semut tuh kalau jatuh di jurang atau keledai, mergo ning lagi duwe napa? Keledai. Badhe dilelang gitu. Misalnya gini ya, ada keledai atau kambing kecil jatuh di jurang yang curam, bisa naik enggak? Enggak. Tapi kalau dia bilang enggak mungkin ke atas, itu bohong, ya bodoh. Berkahnya orang lain atau ditolong tim SAR atau sekarang damkar ya, pemadam kebakaran. Nyatanya selamat. Banyak kan cerita di TV-TV itu sapi jatuh ke sumur kedalaman 15 meter. Akhirnya selamat apa enggak? Karena dia apa karena ditolong? Nah, hubungan kita dengan Allah seperti itu Bu Sriani. Mungkin amal kita tidak ideal, tidak benar, tapi rahmat Allah yang akan menolong kita. Makanya doanya itu ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Itu doa yang diulang-ulang Nabi dia, ya Allah jika saya enggak layak mendapat rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Ya coba kayak Bu Lilis, pernah nggak misalnya kecilnya minta jadi muslimah? Nggak pernah kan? Tapi ketika Allah menghendaki, tahu-tahu jadi. Aku yakin Neng Aina kecilnya ini kan anaknya Kiai, nggak pernah ingin jadi dokter. Bayangkan ya jadi Neng, jadi Kiai, sing ngongkon-ngongkon apalah pokoknya ya. Tapi nyatanya Allah menghendaki jadi apa? Dokter. Lewat jalur dosanya takut, tapi kan tetap jadi. Makanya Anda tidak usah putus asa. Semut misalnya, semut bisa nggak ke Amerika? Cara lari nggak bisa, beli tiket nggak bisa, ngurus paspor bisa. Tapi dia itu ke bawah koper orang yang mau ke Amerika. Ke bawah koper orang sampai Amerika enggak?